Hai, akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan yang membahas tentang boneka arwah atau yang disebut spirit doll. Dan kenapa kok bisa viral? Padahal kan cuma boneka. Dikarenakan banyak sekali orang yang membeli boneka ini dan dianggap seperti anak sendiri. Bahkan dianggap kalau boneka ini itu bisa hidup. Dan juga kepemilikan spirit doll ini menuai pro dan kontra dari masyarakat. Selain karena boneka ini itu harganya mahal, boneka ini juga lekat dengan karakteristik yang supranatural. Seperti anggapan kalau di dalam spirit doll itu ada arwahnya, bisa memberikan kemakmuran, bisa memberikan popularitas, bisa membawakan nasib buruk, dan sebagainya lah. Dan sebelum kamu ikut-ikutan untuk mengadopsi salah satu dari spirit doll, simak dulu beberapa fakta dari spirit doll ini yang telah kurangkum dari web Barb Copy dan Akervo 5. Spirit doll itu dulu dibuat oleh orang primitif yang digunakan sebagai tujuan keagamaan dalam bentuk boneka. Bisa patung juga ataupun boneka voodoo. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban sebagai tujuan mistik. Misalnya Roma, boneka itu sering digunakan untuk ritual magis sebagai penghubung kita dengan para dewa ataupun dewi. Di Mesir, para mistikus sering menggunakan untuk upacara keagamaan, pelepasan spiritual, dan untuk mengutuk orang-orang tertentu. Dan di daerah Afrika, boneka atau patung itu dianggap sebagai kekuatan perwujudan dari roh yang dapat menyembuhkan ataupun melindungi. Dan selain di daerah-daerah ini itu masih banyak daerah lain dan dengan fungsi yang berbeda juga. Tapi sebenarnya tujuan awal diciptakannya spirit doll ini kan sebagai ritual keagamaan tadi. Seiring berjalannya waktu, spirit doll ini mulai berubah fungsinya. Anjay, berubah fungsi. Spirit doll diyakini dimasuki oleh roh yang dapat memberikan bantuan ataupun bimbingan. Sebagai gantinya, pemilik spirit doll harus hormat dan melayani boneka tersebut. Dan sebelum viral di Indonesia, ternyata spirit doll ini pernah menjadi tren di negara Thailand. Menurut laporan laman BBC, orang-orang sana meyakini bahwa boneka-boneka ini itu membawa keberuntungan. Mereka juga memanjakan boneka ini selayaknya anak mereka sendiri. Setelah membeli boneka, mereka membawa boneka ini ke seorang biksu untuk dilakukan doa dan upacara pengurapan. Ritual ini juga diyakini untuk menghidupkan bonekanya dengan mengisi roh di dalamnya. Dan setelah menjadi tren di Thailand, gak mungkin dong Indonesia gak masuk. Sekarang trennya masuk ke Indonesia. Dan tren ini akhirnya menuai pro dan kontra juga di Indonesia. Ada yang berpendapat jikalau boneka itu tidak layak dilakukan seperti makhluk hidup. Selain itu, keyakinan spiritual tentang adanya roh di dalam spirit doll ini bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Ada juga yang beranggapan kalau uang untuk perawatan spirit doll lebih baik digunakan untuk hal yang lain yang lebih baik, seperti sedekah misalnya. Karena harga spirit doll juga nggak murah loh, mahal banget. Dan selain harganya yang mahal, juga ternyata para pemelihara atau pemilik spirit doll ini juga ngeluarin uang yang sangat banyak untuk beliin pakaian, perawatan, photoshoot. Wow.
Dan meskipun sedang viral, ada baiknya kita untuk selalu berhati-hati dan tidak mengikuti apapun trennya sebelum kita tahu tren itu apa. Apalagi kalau kamu beranggapan kalau kamu punya spiritual, nanti kamu bakal mendapatkan kemakmuran lewat jalan pintas. Don't, just don't. Apapun itu yang sedang viral sekarang, ada baiknya kita itu telaah lebih lanjut, baru kita bisa ikut atau tidak. Dan begitulah kurang lebih penjelasan singkat tentang asal-usul spiritual dan viralnya ini di Indonesia maupun di Thailand. Ini tengah malam, jam 2:30, jadi di luar itu masih hening. Dan aku juga